Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Kembali pada malam hari ini, kita boleh menikmati pertemuan yang indah, persekutuan yang indah melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja, Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Tuhan mengaruniakan kita waktu untuk kita menikmati persekutuan sebagai saudara-saudara seiman. Mari kita memanfaatkan waktu yang penting ini dan mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati
kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang Tuhan karuniakan buat kami pada malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini kami akan mempelajari sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat memahami dan mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami semua. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka dekatkanlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing, domba dan lembu, sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri. Dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Kejadian
Pasalnya yang ke-45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu cara pandang yang memberi energi. Cara pandang yang memberi energi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara pandang seperti apa yang kita pakai dalam melihat setiap peristiwa hidup yang kita hadapi? Ketika kita melihat di meja makan kita, hanya ada tempe atau tahu. Tidak ada lauk pauk yang lain. Apa yang kita katakan? Tempe lagi. Atau, tahu lagi. Ataukah kita mengatakan, wah, ternyata masih ada tempe. Ternyata masih ada tahu. Adakah perbedaan yang kita temukan dari kata-kata ini? Mana kalimat-kalimat yang membuat kita merasa berenergi, ada semangat? Tentu saja kalimat yang kedua. Wah, ternyata masih ada tempe, ternyata masih ada tahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara pandang positif memberikan energi, menolong kita untuk menerima, bahkan dapat menyelami setiap peristiwa yang terjadi dengan baik dan benar. Bahkan dapat membuat kita untuk merasakan, mengalami rencana Tuhan yang terbaik di dalam hidup ini. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi kita dan selalu mengasihi kita. Selalu ada hal yang baik, selalu ada yang tidak terduga di dalam setiap kita memandang kehidupan secara benar. Di dalam kita memandang setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini. Di dalam pembacaan kita ayat 7-8 dikatakan di situ, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Cara pandang yang positif, yang baik, yang memberi energi kepada Yusuf di dalam melihat setiap perkara-perkara kehidupan yang terjadi pada dirinya. Yusuf dapat melihat peristiwa yang dialaminya dengan cara pandang yang baik ini, yang positif ini, untuk bisa sampai di Mesir dan dapat menolong saudara-saudaranya dalam masa kelaparan yang terjadi pada saat itu. Yusuf telah melalui banyak peristiwa yang tidak menyenangkan. Dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dijual, dibuat terpisah dari ayahnya, jauh dari keluarga, dipenjara karena mempertahankan kebenaran. Semua dilaluinya dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah cara pandang yang sungguh berbeda dari cara pandang yang dunia tawarkan. Tetapi akhirnya semua rentetan peristiwa yang penuh dengan penderitaan itu menuai apa yang disediakan oleh Allah baginya, yaitu sukacita dan kebahagiaan hidup. Yusuf tidak pernah memikirkan untuk bisa menjadi seorang yang punya kedudukan yang penting di Mesir. Yusuf tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi banyak orang. Itulah yang dialaminya. Tuhan telah mengaruniakan kebahagiaan hidup dengan begitu luar biasa. Orang benar akan hidup
oleh imannya. Roma 1 ayatnya yang ke-17. Dengan menjalani hidup dengan iman, Tuhan telah mengaruniakan hidup yang luar biasa kepada Yusuf. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya setiap kita harus memilih mau melihat peristiwa-peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita ini dengan cara pandang yang bagaimana. Mari berani untuk mengambil keputusan untuk memilih yang menguatkan diri, yang memulihkan diri, yang mendamaikan diri. Memilih untuk mempercayai Tuhan ketimbang hanya mengambil kesimpulan sesaat yang justru malah membuat kita menjadi semakin sulit dalam menjalani hidup ini. Milikilah cara pandang yang memberi energi, cara pandang yang dimiliki oleh Tuhan. Mari terus belajar, mari terus bersekutu. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari mengangkat pujian untuk Tuhan. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berdoa, bersehati sebagai saudara bersaudara di dalam iman. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bahkan juga boleh disegarkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, ajar kami untuk senantiasa berjuang, memiliki cara pandang yang memberi energi di dalam hidup ini, yaitu cara pandang yang dari Tuhan. Sehingga di dalam setiap menghadapi peristiwa ini, kami tetap kuat dan tersemangatkan, serta selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami, menuntun kami di sepanjang perjalanan hidup hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang sudah kami nikmati. Terima kasih untuk kekuatan di dalam beraktivitas ya Tuhan. Bahkan terima kasih untuk semangat bagi
kami yang bekerja, maupun juga anak-anak yang bersekolah. Walaupun pada umumnya masih banyak yang beraktivitas di rumah, tetapi terima kasih untuk kekuatan dan pemahaman yang benar di mana kami tetap semangat menjalani kehidupan yang penuh dengan perubahan ini. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih juga untuk kekuatan di dalam menjalani berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan seperti sakit penyakit, bahkan juga pergumulan-pergumulan kehidupan dalam rumah tangga, dalam mencari pekerjaan, bahkan juga di dalam berbagai masalah-masalah. Tuhan terus menguatkan kami, Tuhan terus menuntun kami bahwa kami harus tetap yakin akan pertolongan dan juga penyertaan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan berkati yang bergumul, dan juga Tuhan bukakan jalan dalam mencari pekerjaan, dan juga Tuhan senantiasa menguatkan kami, memelihara hidup kami di dalam menghadapi masa-masa pandemi saat ini. Berkati ya Tuhan dalam proses-proses pemulihan. Berkati ya Tuhan pemerintah dan tenaga medis. Berkati kami semua di dalam menjalani kehidupan kami. Dan di dalam kami menyambut malam hari ini, Tuhan lindungi sertai supaya kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi boleh tidur. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu, Engkaulah penolong kami yang sejati, yang setia. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berikan kami selalu semangat untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan dan juga bersama dengan saudara-saudara seiman. Kita percaya bahwa apa yang telah kita wujudkan di dalam persekutuan ini akan selalu menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan dengan baik. Tetap semangat, sampai berjumpa di Sehati di dalam Doa pada hari-hari selanjutnya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Selamat malam dan shalom.